Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristia Rahmawati, 1611020156, keperawatan S1, Semester Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan melakukan penyuluhan sport psikologis akibat kecemasan preoperatif. Tempat penyuluhannya di rumah sakit, lama penyuluhan selama 30 menit, dan sasarannya keluarga atau pasien dengan metode ceramah dan tanya jawab dengan media menggunakan leaflet. Tujuan umumnya, setelah mengikuti penyuluhan, peserta diharapkan dapat memahami tentang sport psikologis akibat kecemasan preoperatif sehingga keluarga atau pasien dapat mengetahuinya. Kemudian sasarannya itu ada keluarga dan pasien. Ada analisa tugas. Pertama, pengertian dari preoperatif itu sendiri. Apa saja faktor resiko terhadap pembedahan, kemudian bagaimana gambaran pasien preoperatif, kemudian persiapan fisik preoperatif, kecemasan pasien preoperatif, kemudian ada persetujuan atau informed consent, dan pemeriksaan penunjang. Peserta dapat mendengarkan dengan penuh perhatian saat penyuluhan. Lokasi waktunya apersepsi 1 menit, kegiatan membuka 2 menit, penjelasan atau uraian materi 5 menit, evaluasi dan penutup 2 menit. Kemudian strategi instruksionalnya menjelaskan materi penyuluhan. Yang kedua, menggunakan media pengajaran untuk mempermudah pemahaman peserta penyuluhan. Yang ketiga, memberikan kesempatan bertanya kepada peserta penyuluhan. Yang keempat, mengadakan evaluasi. Kemudian evaluasinya sendiri nanti pasien dapat memahami pengertian dari preoperatif, faktor risiko, gambaran pasien preoperatif, persiapan fisik preoperatif, kecemasan pasien preoperatif, dan pemeriksaan penunjang. Proses belajarnya, yang pertama nanti ada pembukaan, salam dan memperkenalkan diri, mengadakan kontrak waktu, menjelaskan tujuan penyuluhan, menjelaskan manfaat dari penyuluhan dengan metode ceramah selama 3 menit. Uraiannya ada penjelasan pengertian preoperatif, faktor resiko terhadap pembedahan, gambaran pasien preoperatif, persiapan fisik preoperatif, kecemasan pasien, persetujuan, dan pemeriksaan penunjang. Dilakukan tanya jawab selama 5 menit, dan kemudian penutup ada menjawab pertanyaan, menyimak kesimpulan, menjawab salam, dilakukan selama 2 menit. Yang pertama, pengertian dari preoperatif. Preoperatif adalah tindakan pembedahan pada preoperatif, yaitu fase dimulai ketika keputusan untuk menjalani operasi atau pembedahan dibuat dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke meja operasi. Kemudian, faktor resiko terhadap pembedahan. Yang pertama ada usia. Pasien dengan usia terlalu muda dan usia lanjut mempunyai resiko lebih besar. Hal ini diakibatkan cadangan fisiologis pada usia tua sudah sangat menurun, sedangkan pada bayi dan anak-anak disebabkan oleh karena mengaturnya semua fungsi organ. Yang kedua, nutrisi. Kondisi malnutrisi dan obesitas lebih beresiko terhadap pembedahan dibandingkan dengan orang normal dengan gizi baik, terutama pada fase penyembuhan. Nutrisi yang diperlukan antara lain kalori, air, vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin A, vitamin K, zat besi, dan zinc. Yang ketiga itu ada penyakit pada pasien menderita kardiovaskular, diabetes, kemudian PPOM, dan infusiensi ginjal menjadi lebih sukar terkait dengan pemakaian energi kalori untuk penyembuhan primer. Yang keempat, merokok. Pasien dengan riwayat merokok biasanya akan mengalami terutama menjadi arteriosklerosis pembuluh darah yang akan meningkatkan tekanan darah sistemik. Kemudian selanjutnya ada alkohol dan obat-obatan. Individu riwayat alkohol kronik seringkali menderita malnutrisi dan masalah sistemik, seperti gangguan ginjal dan hepar yang akan meningkatkan resiko pembedahan. Kemudian gambaran pada pasien operatif itu yang pertama takut nyeri setelah pembedahan.
Kemudian yang kedua, takut terjadi perubahan fisik menjadi buruk rupa ataupun tidak berfungsi normal atau body image. Yang ketiga, takut keganasan, takut atau cemas mengalami kondisi yang sama dengan orang lain yang mempunyai penyakit yang sama. Kemudian takut menghadapi ruang operasi, peralatan pembedahan dan petugas. Kemudian takut mati saat dibius atau tidak sadar lagi. Kemudian yang terakhir, takut operasi gagal. Kemudian persiapan fisik preoperatif. Yang pertama itu ada status kesehatan fisik secara umum. Sebelum dilakukan pembedahan, penting dilakukan pemeriksaan status kesehatan secara umum meliputi identitas klien, riwayat penyakit seperti kesehatan lalu, keluarga, pemeriksaan fisik lengkap antara lain status hemodinamika, kemudian status kardiovaskuler, hepatik, endokrin, imunologi, dan lain-lain. Setelah itu, pasien harus cukup istirahat, karena dengan istirahat dan tidur yang cukup, pasien tidak akan mengalami stres fisik. Tubuh lebih rileks sehingga pasien yang memiliki riwayat hipertensi, tekanan darahnya bisa stabil, dan bagi pasien wanita tidak akan terjadinya haid lebih awal. Kemudian yang kedua ada status nutrisi. Kebutuhan nutrisi ditentukan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan. Segala bentuk defisiensi nutrisi harus dikoreksi sebelum pembedahan untuk memberikan protein yang cukup untuk perbaikan jaringan. Kemudian yang ketiga itu ada keseimbangan cairan dan elektrolit. Balance cairan perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan input dan output cairan. Kadar elektrolit serum harus berada dalam rentang normal. Kemudian, di mana ginjal berfungsi sebagai mengatur asam basa dan ekskresi metabolit obat-obatan, anestesi ataupun pembedahan. Jika fungsi ginjal baik, maka operasi dapat dilakukan dengan baik. Ada kebersihan lambung dan kolon. Lambung dan kolon harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian khusus pada pasien yang membutuhkan operasi cito atau segera, seperti pada pasien kecelakaan lalu lintas, maka pengosongan lambung dapat dilakukan dengan cara pemasangan NGT atau nasogastric tube. Kemudian selanjutnya pencukuran daerah operasi. Pencukuran daerah operasi ditujukan untuk menghindari terjadinya infeksi pada daerah yang dilakukan pembedahan, karena rambut yang tidak dicukur dapat menjadi tempat bersembunyi kuman. Kemudian personal hygiene. Kemudian ada pengosongan kandung kemih. Pengosongan kandung kemih itu sendiri dapat dilakukan dengan pemasangan kateter. Kemudian latihan praoperasi. Kemudian pada pasien preoperatif itu dapat meningkatnya frekuensi nadi dan pernapasan, gerakan tangan yang tidak terkontrol, kemudian telapak tangan yang lembab. Kemudian persetujuan itu dapat dilakukan dengan pasien dan keluarganya, atau biasa disebut dengan informed consent. Itu penjelasannya berisi tentang tindak dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Penunjang ada foto rongsen, pengambilan darah, dan rekam jantung. Sekian penyuluhan tentang psikologis kecemasan pada pasien preoperatif. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Sudah menjawab pertanyaan, saya menyimak pesan dan saya berpamitan menjawab sam. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dalam penyuluhan kali ini. Saya semoga bermanfaat untuk pasien dan keluarga dan orang sekitar. Saya atas segala partisipasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.